Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmelita Margarita Jawando, NBI 1461900106. Di sini saya akan membahas mengenai paralel komputer. Yang pertama yang akan dibahas di sini adalah parallel computing. What is parallel computing? Parallel computing refers to the process of breaking down large problems into smaller, independent, often similar parts that can be executed simultaneously by multiple processors communicating via shared memory, the result of which are combined upon completion as part of an overall algorithm. So, di sini komputasi paralel itu adalah proses memecahkan masalah yang lebih besar menjadi bagian yang lebih kecil, yang dapat dieksekusi secara bersamaan oleh beberapa prosesor yang berkomunikasi melalui memori bersama yang hasilnya digabungkan setelah selesai sebagai bagian dari keseluruhan algoritma. Jadi tujuan utama komputasi paralel ini adalah untuk meningkatkan daya komputasi yang tersedia untuk pemrosesan aplikasi dan pemecahan masalah yang lebih cepat. Lalu, infrastruktur komputasi paralel biasanya ditempatkan dalam satu pusat data di mana beberapa prosesor dipasang di rak server. Permintaan komputasi didistribusikan dalam potongan kecil oleh server aplikasi yang kemudian dieksekusi secara bersamaan di setiap server. Parallel computing it's not equal multitasking. Jadi paralel komputasi ini tuh tidak sama dengan multitasking, di mana dalam kasus dengan single core atau CPU tunggal, hanya satu pekerjaan yang dapat diproses pada satu waktu, di mana multitasking ini memecahkan masalah dengan menjadwalkan dan memutuskan tugas mana yang harus dijalankan dan kapan tugas yang menunggu harus mendapat giliran. Next, the popularization and evolution of parallel computing in the 21st century came in response to processor frequency scaling hitting the power wall. There are generally 4 types of parallel computing available from both proprietary and open source parallel computing vendors. Jadi, secara umum itu ada 4 komputasi paralel atau tipe komputasi paralel. Yang pertama itu ada bit level parallelism. Jadi paralelisme bit ini itu adalah meningkatkan ukuran board prosesor yang mengurangi jumlah instruksi yang harus dijalankan prosesor untuk melakukan operasi pada variabel yang lebih besar dari board atau panjang boardnya. Lalu yang kedua ada instruksi level parallelism atau yang biasa dikenal dengan ILP. Jadi ini itu adalah pendekatan hardware berdasarkan parallelism dinamis, di mana prosesor memutuskan pada saat runtime instruksi mana yang akan dieksekusi secara paralel. Lalu menggunakan pendekatan software bekerja berdasarkan paralelisme statis, di mana kompiler memutuskan instruksi mana yang akan dieksekusi secara paralel. Jadi di instruction level paralelisme ini, hardware-nya itu bekerja secara dinamis dan software-nya itu bekerja secara statis. Lalu yang ketiga ada text parallelism. Jadi teks paralelisme ini itu bentuk paralelisasi kode komputer di beberapa prosesor yang menjalankan beberapa tugas berbeda pada waktu yang sama pada data yang sama.
Lalu yang terakhir ada superword level parallelism. Jadi ini itu adalah teknik vektorisasi yang dapat mengeksploitasi paralelisme kode sebaris. Dalam pemetaan dalam komputasi paralel digunakan untuk memecahkan masalah paralel yang dan menerapkan operasi sederhana ke semua elemen urutan tanpa memerlukan komunikasi antar subtugas. Lalu, next, pentingnya parallel computing. Jadi, parallel computing ini penting dan terus berkembang dengan meningkatkan penggunaan prosesor dan GPU multi-core, di mana GPU bekerja sama dengan CPU untuk meningkatkan throughput data dan jumlah perhitungan bersamaan dalam suatu aplikasi. Menggunakan kekuatan paralelisme, GPU dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada CPU dalam jumlah waktu tertentu. Lalu, why parallel computing? Jadi alasan menggunakan parallel computing ini, alasan utamanya itu adalah speed atau kecepatan, di mana komputasi paralel meningkatkan kinerja komputasi. Semakin banyak hal yang dapat dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang dapat dilakukan. Jadi, ketika kita menggunakan parallel computing ini, waktu kita itu bisa tersimpan, dan kita juga dapat menghemat uang atau biaya. Lalu alasan keduanya itu adalah software program. Jadi misalnya kita itu seperti database, lalu di mana database ini itu memproses jutaan transaksi per detik, dan atau contoh lainnya misalnya mesin pencarian web. Lalu alasan ketiganya itu adalah provide concurrency. Lalu ada application atau aplikasi dari parallel computing. Itu yang pertama ada genome reading in the field of molecular biology and genetic. Lalu ada parallel computing models the real world, NASA Space Shuttle Computer System, untuk Bitcoin, lalu untuk the Internet of Things, multi-reading, intrusion detection system, database, data mining, medical imaging, and diagnosis. Lalu ada quantum computer. Quantum computer could vastly enhance parallel computation. With quantum computing, parallel processing take a hard leap forward. Think of it this way: serial computing does one thing at a time, and a core parallel computing can do 8 things at once. 300-qubit quantum computer could do more operation at once than the number of atoms in our universe. Jadi komputer kuantum ini itu adalah cara untuk melakukan komputasi dengan memanfaatkan fenomena pada fisika yang disebut dengan superposition dan entanglement atau keterkaitan kuantum yang berdampak pada proses perhitungan yang jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa untuk beberapa permasalahan tertentu, yang mana seperti masalah pencarian kunci kriptografi, simulasi dunia fisik, dan machine learning. Namun, komputer kuantum ini juga tidak akan digunakan untuk menggantikan komputer yang
dipakai saat ini karena tidak semua masalah komputasi bisa dihitung oleh komputer kuantum lebih cepat dibanding komputer biasa. Sebagai contoh, komputer kuantum bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan secara simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun untuk skala besar, supaya dapat menghitung dengan data dan jumlah besar, masih banyak masalah yang perlu diselesaikan, sehingga untuk sekarang ini belum ada komputer kuantum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam skala besar di dunia nyata. Dengan komputasi kuantum, pemrosesan paralel mengambil lompatan besar ke depan. Pikiran seperti ini komputasi serial melakukan satu hal pada satu waktu, di mana komputer paralel 8 inti atau E-core dapat melakukan 8 hal sekaligus. Komputer kuantum 300 qubit dapat melakukan lebih banyak operasi sekaligus daripada jumlah atom di alam semesta kita. Lalu yang kedua ada concurrent programming. What is concurrent programming? Concurrent is things that occurring are people who are doing something at the same time frame. Jadi concurrent programming ini umumnya mengacu pada peristiwa atau keadaan yang terjadi atau ada pada saat yang sama. Jadi dalam istilah pemrograman konkuren adalah teknik di mana dua atau lebih proses dijalankan secara interleave melalui pengalihan konteks atau yang biasa disebut dengan konteks switching, dan selesai dalam periode waktu yang tumpang tindih dengan mengelola akses ke sumber daya bersama, misalnya pada satu inti CPU. Ini tidak berarti bahwa banyak proses yang akan berjalan pada saat yang sama, bahkan jika hasilnya mungkin terlihat seperti itu. Misalnya contoh, jadi seperti pada model development concurrent, pada pemrograman konkuren sederhana kita memiliki operasi pada pemrograman yang dieksekusi secara bergantian tapi tetap berhubungan. Misalnya di sini kita mempunyai beberapa teks atau tugas, yaitu ada teks 1 sampai teks 5, di mana kalau misalnya kita menggunakan sekuensial, yang kita kerjakan itu hanya teks 1, dan baru bisa mengerjakan teks 2 jika teks 1 sudah selesai. Baru bisa memulai teks 2. Namun, ketika kita menggunakan concurrent programming, di sini itu kita bisa mengerjakan teks 1, lalu kita bisa pause dan lanjut mengerjakan teks 2 di saat teks 1, pengerjaan per teks 1 ini belum selesai. Lalu dari teks 2 beberapa menit kemudian kita juga bisa melanjutkan teks 3, dan dari teks 3 kita bisa mengerjakan teks 4, begitupun dari teks 4 kita bisa mengerjakan teks 5. Jadi, di saat kita melanjutkan teks ini, teks-teks sebelumnya ini belum selesai dikerjakan, namun hanya di pause. Lalu dari teks 5 kita bisa kembali atau content switching ke teks 1, atau beralih ke teks 1 dan melanjutkan tugas yang ada di teks 1. Setelah itu dari teks 1 kita bisa switching atau beralih ke teks 3, dan setelah itu kita bisa beralih dari teks 3 ke teks atau tugas 2. Jadi ini itu yang dimaksudkan dengan concurrent programming. Nah, jadi dari proses perpindahan tadi itu, dari teks 1 ke teks 2, lalu dari teks 5 ke teks 1 itu sering disebut atau dikenal dengan context switching. Jadi lifetime setiap teks itu overlap, dan itu yang bikin operasi ini disebut konkuren. Nah, perbedaan konkuren dan
Paralelisme itu sendiri seperti kita lihat pada gambar di sini, pada konkuren itu terdapat dua teks atau tugas, dan di sini melakukan konteks switching. Namun di sini kita cuma menggunakan single core atau CPU tunggal. Sedangkan pada paralelisme atau paralel, di sini itu ada dua teks dan masing-masing mempunyai chord yang berbeda atau membutuhkan multiplay chord. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa paralelisme itu adalah bagian dari konkuren, di mana konkurensi lebih tentang desain perangkat lunaknya atau softwarenya, sementara paralelisme atau paralel itu lebih tentang hardware-nya, dan konkurensi ini itu memberikan ilusi paralelisme sementara dan lebih tentang kinerja, itu adalah konkurensi, sedangkan paralelisme itu yaitu konkurensi itu hanya membutuhkan satu inti, sementara paralelisme itu membutuhkan lebih banyak inti atau multichord sesuai dengan teks yang diberikan. Lalu selanjutnya ada critical section. Nah, jadi critical section ini itu adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersamaan. Jadi critical section ini itu terdiri dari entry section yang pertama. Jadi entry section ini itu adalah kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Nah, jadi critical section sendiri itu adalah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Lalu ada exit section, yaitu akhir dari critical section, dan mengizinkan proses lain. Lalu ada reminder section, yaitu kode istirahat atau break setelah masuk ke critical section. Nah, dalam critical section ini juga ada solusi untuk mengatasi masalah critical section, yaitu yang pertama ada mutual exclusion. Jadi ini itu jika proses sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section tersebut. Lalu yang kedua ada progress. Jadi progress ini itu jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Lalu yang ketiga ada bounded waiting. Jadi bounded waiting itu adalah suatu keterikatan yang harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Jadi terkadang beberapa teks atau tugas proses itu butuh menggunakan resource, data atau variabel yang sama. Seperti lain yang mengandung perintah untuk menulis Word di file yang sama itu adalah critical section dan seharusnya tidak dieksekusi pada saat yang sama. Next. Jadi yang ketiga di sini ada types of parallelism atau tipe dari paralel. Nah, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan pada bab 1 tadi, pada komputasi paralel itu terdapat bit level parallelism. Jadi bit level parallelism ini sendiri itu adalah bentuk komputasi paralel yang didasarkan pada peningkatan ukuran prosesor. Ini mengurangi jumlah instruksi yang harus dijalankan sistem untuk melakukan tugas pada data berukuran besar. Misalnya contoh pertimbangan di mana prosesor 8 bit
harus menghitung jumlah dua bilangan bulat 16 bit. Jadi pertama-tama itu kita harus menjumlahkan 8 bit orde rendah, kemudian menambahkan 8 bit orde tinggi, sehingga membutuhkan dua instruksi untuk melakukan operasi. Proses 16 bit dapat melakukan operasi hanya dengan satu instruksi. Lalu yang kedua ada Instruction Level Parallelism yang biasa dikenal dengan ILP. Jadi ILP ini itu sebuah proses yang hanya dapat menangani kurang dari satu instruksi untuk setiap fase siklus clock, di mana instruksi ini dapat diurutkan ulang dan dikelompokkan yang kemudian dieksekusi secara bersamaan tanpa mempengaruhi hasil program. Ini disebut paralelisme tingkat instruksi. Jadi ILP ini adalah ukuran berapa banyak operasi dalam program komputer yang dapat dilakukan secara bersamaan. Potensi tumpang tindih antara instruksi inilah yang disebut dengan tingkat instruksi. Ada dua pendekatan untuk paralelisme tingkat instruksi atau ILP ini, yaitu dengan hardware dan software. Tingkat perangkat keras atau hardware bekerja pada paralelisme dinamis, sedangkan tingkat paralel software atau perangkat lunak bekerja pada paralelisme statis. Nah, kita bisa lihat contoh dari instruksi level paralelisme ini seperti di bawah ini, di mana di sini E sama dengan A plus B, F sama dengan C plus D, dan M sama dengan E kali F. Jadi untuk mendapatkan atau menjalankan tugas pada operasi ketiga, kita harus menyelesaikan dulu tugas pada operasi pertama, yaitu E sama dengan A plus B, dan F sama dengan C plus D, karena kita membutuhkan nilai E dan F dari operasi pertama dan kedua. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa operasi ketiga ini hasilnya itu tergantung pada operasi pertama dan operasi kedua, sedangkan operasi pertama dan operasi kedua ini prosesnya itu tidak bergantung pada operasi lain, sehingga dapat dihitung secara bersamaan. Jika kita berasumsi bahwa setiap operasi dapat diselesaikan dalam satu unit waktu, maka ketiga instruksi ini dapat diselesaikan dalam total 2 unit waktu, yang memberikan instruksi level paralelisme ini 3/2. Tujuan dari perancangan kompiler dan prosesor adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sebanyak mungkin ILP, di mana program biasanya ditulis di bawah model eksekusi sekuensial, di mana instruksi mengeksekusi satu demi satu dan dalam urutan yang ditentukan oleh programmer. ILP memungkinkan kompiler dan proses untuk tumpang tindih pelaksanaan beberapa instruksi atau bahkan untuk mengubah urutan instruksi yang dieksekusi. Jadi beberapa ILP adalah dalam program yang sangat spesifik untuk aplikasi dalam bidang tertentu seperti grafik dan komputasi ilmiah. Subtugas komputasi ilmiah jumlahnya bisa sangat besar, namun beban kerja seperti kriptografi menunjukkan paralelisme yang jauh lebih sedikit. Lalu yang ketiga ada teks pararealisme. Jadi teks pararealisme ini itu adalah dekomposisi tugas untuk menjadi subtugas dan kemudian mengalokasikan masing-masing subtugas untuk dieksekusi. Proses melakukan eksekusi subtugas secara bersamaan dalam sistem multiprosesor, paralelisme tugas tercapai ketika setiap prosesor mengeksekusi utas atau proses yang berbeda pada data yang sama atau berbeda. Utas dapat mengeksekusi kode yang sama atau berbeda. Dalam kasus umum, utas eksekusi yang berbeda berkomunikasi satu sama lain saat mereka bekerja.
Komunikasi berlangsung biasanya untuk melewatkan data dari satu utas ke utas berikutnya sebagai bagian dari alur kerja. Sebagai contoh di sini ada program if CPU sama dengan A, then do text A. Else if CPU sama dengan B, then do text B, and if and program. Jadi di sini itu sebagai contoh sederhana, jika kita menjalankan kode pada sistem dua prosesor, yaitu CPU A dan B, di lingkungan paralel, dan kita ingin melakukan tugas A dan B, dimungkinkan untuk memberitahukan CPU A untuk melakukan tugas A dan CPU B untuk melakukan tugas B secara bersamaan, sehingga mengurangi waktu proses eksekusi. Tugas dapat diberikan menggunakan penyertaan kondisional seperti yang sudah dijelaskan. Paralelisme teks atau tugas menekankan sifat pemrosesan yang terdistribusi atau paralel, yaitu utas sebagai lawan dari data atau paralelisme data. Sebagian besar program nyata jatuh di suatu tempat pada kontinum antara paralel teks atau teks paralelisme dan paralelisme data. Thank you. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan semoga dari pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.